kita berjumpa di dalam program kita bersama membangun iman. Tema kita hari ini adalah berjalan di atas masalah. Kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema hari ini bahwa berjalan di atas masalah. Berbicara tentang masalah, maka selama kita hidup, selama kita masih bernapas, maka masalah tidak pernah terlepas dari kehidupan kita, setiap insan manusia. Baik itu orang kaya, orang miskin, anak-anak, orang muda, bahkan orang tua, pasti akan mengalami apa yang namanya masalah. Karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah tidak dapat bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Karena masalah itu adalah merupakan bagian dari hidup kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari masalah, sehingga kita membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Melalui firman Tuhan malam hari ini saya akan bagikan beberapa kebenaran yang perlu kita pelajari bersama, yaitu bagaimana cara supaya kita dapat bisa berjalan di atas masalah atau bisa mengatasi setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah kita harus berjalan dalam ketaatan. Hanya orang yang taat bisa mengatasi setiap problem hidupnya. Kita baca dalam ayat yang ke-22, dikatakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu, mereka tidak berkata, "Kenapa Tuhan tidak mengikuti kami? Kami mau berjalan bersama dengan kau." Tidak. Tetapi mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita,
bahwa setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa dapat atasi kalau kita taat kepada Tuhan. Taat dalam beribadah, taat dalam membangun hubungan kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-23. Bahwa ketika sesudah ia menyuruh orang banyak pulang, ia naik ke atas bukit untuk ia berdoa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Tuhan berdoa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang ada masalah, jalan satu-satunya hanya adalah dengan lewat doa. Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu berkomunikasi dengan Dia. Banyak ada orang berkata bahwa doa merupakan napas hidup orang percaya. Dan ada juga orang berkata bahwa doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan semua itu benar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Dia dengan cara berdoa. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat beribadah, orang yang taat membangun hubungannya kepada Tuhan, pasti bisa mengatasi setiap masalah, persoalan yang ia hadapi. Persoalan apa yang saudara hadapi hari-hari ini, bawalah di dalam doa, bawalah dalam ketaatanmu kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, percayalah masalah persoalan yang kau hadapi dapat teratasi karena Tuhan berserta dengan engkau. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berjalan di atas masalah atau bisa mengatasi masalah hidup kita, yaitu memiliki kehidupan doa. Ayat yang ke-23 di situ dikatakan bahwa dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Seperti saya katakan bahwa orang yang taat pasti orang yang selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan, ia pasti selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa-doanya, pasti dia mampu mengatasi setiap problema hidupnya. Mungkin saudara berkata, saya berdoa setiap hari, yaitu berdoa makan, berdoa tidur, atau ketika sesudah bangun tidur, atau ketika mau berpergian kita berdoa. Memang kita berdoa, tetapi Tuhan membutuhkan yang lebih. Tuhan memberikan contoh, ia berdoa seorang diri di atas bukit, menunjukkan bahwa Tuhan mau kita bangun hubungan pribadi dengan Dia. Karena ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Dia, yang pasti kita akan bisa menjaga kekudusan hidup kita. Dan ketika ada masalah, kita mampu mengatasinya karena Tuhan berserta dengan kita. Yang berikut adalah bertindak dengan iman. Ayat yang ke-29 di situ dikatakan bahwa kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Petrus tidak memiliki iman yang penuh, yang teguh kepada Tuhan, tidak mungkin dia beranjak dari kapal, keluar dari kapal untuk berjalan di atas air sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena Petrus memiliki iman yang luar biasa, dia percaya bahwa apa yang dilakukan adalah perintah Tuhan. Ketika dia berkata, kalau Tuhan, jikalau engkau itu, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Maka Tuhan Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus melakukan dengan percaya, iman penuh kepada Tuhan. Maka itu terjadi dalam kehidupannya. Meskipun Alkitab berkata bahwa ketika ia berjalan, lalu ia tenggelam, tapi ia bisa berjalan di atas air.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selain kita hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, kita membangun hubungan dengan Dia, kita juga harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Terkadang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membutuhkan iman kita lebih lagi, saudaraku. Saudara, ketika kita berdoa untuk masalah pergumulan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan setiap seruan kita. Terkadang kita berdoa dan tidak terjadi sesuatu karena terkadang kita kurang percaya. Terkadang kita kurang percaya, saudaraku. Sama seperti, coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-33 dikatakan, ayat yang ke-31 dan seterusnya, segera Yesus, dari ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi yang ingin Tuhan Yesus sampaikan bahwa ketika kita sudah melangkah dalam iman, ketika kita sudah berdoa, kita harus memiliki iman yang teguh. Jangan bimbang dan jangan ragu. Supaya mujizat Tuhan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi. Kita jangan sedikit pun bimbang, karena Alkitab berkata bahwa orang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan yang berikut adalah sabar menanti pertolongan Tuhan. Ketika Petrus ia berjalan, lalu dia merasakan tiupan angin dan dia mulai takut dan tenggelam. Dia berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Sembari ia sabar menanti pertolongan Tuhan, dia percaya penuh Tuhan akan menolong hidupnya dan dia bisa terhindar dari kematian, yaitu lewat tenggelam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini berbicara Petrus, di sini angin kencang, di sini berbicara tentang masalah pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya dan sabar menanti pertolongan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong suamiku, istriku, anak-anakku, percaya Dia akan menolong saudara sekalian. Yang penting engkau sabar menanti pertolongan Tuhan. Hari ini engkau berdoa dan mungkin Tuhan belum bekerja. Besok engkau berdoa dan mungkin Anda rasa Tuhan belum mendengar. Teruslah berdoa, teruslah sabar menanti pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menolong kehidupanmu. Yang berikut adalah fokus pada Yesus. Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus tenggelam, fokusnya hanya satu, yaitu pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia hanya fokus kepada Yesus. Ketika kita ada masalah, pergumulan, persoalan hidup, ingat hanya satu, pertolonganmu hanyalah datang dari Tuhan Yesus. Dia hanya mampu menolongmu. Jangan lari kepada manusia, atau jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Karena ketika engkau mengandalkan kekuatan sendiri, engkau merupakan orang yang sombong. Tetapi kalau engkau mengandalkan kekuatan, mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan akan menolong kehidupanmu. Dan ayat yang ke-7, setia menyembah Tuhan. Ketika engkau kita baca dalam ayat yang ke-33, ketika kehadiran Tuhan Yesus, Petrus telah ditolong. Dan Alkitab berkata, murid-murid ketika berlayar, kapal mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Namun ketika Tuhan Yesus hadir, semuanya bisa terdapat terkendali.
Sesudah itu mereka menyembah Dia. Jangan lupa saudara, ketika engkau melakukan firman ini dan engkau mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah menyembah Tuhan, karena Dia akan senang disembah oleh setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dimanapun engkau menonton video ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua, buat saudara yang sedang menonton video ini dan yang sedang memiliki pergumulan dan ingin didoakan. Taruh tangan di dada dan angkat hatimu dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau melihat mereka mengangkat hati mereka, tanda bahwa mereka berserah penuh kepada Engkau. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang pekerjaan, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Atau ada yang sedang sakit apapun juga saat ini, Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.